Sekolahmate, jumpa lagi dengan Kamita. Pada video pembahasan kali ini kita akan bahas tentang dasar, jarak, dan kecepatan. Oke, Sekolahmate, kita akan bahas tentang kecepatan. Nah, pada gambar yang ini kalian bisa lihat ya, ada gambar kereta. Nah, kereta ini kan sedang berjalan. Nah, pasti kereta ini punya kecepatan tertentu. Nanti pada video pembahasan kali ini kita akan bahas tentang kecepatannya, jarak, dan waktu yang dibutuhkan jika seseorang melakukan perjalanan. Oke, Sekolahmate, kita cek ya. Untuk kecepatan sendiri adalah besaran yang diperoleh dari jarak tempuh suatu benda atau orang gitu ya, dibagi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Oke, nah untuk mencari berapa sih kecepatannya, jaraknya, sama waktunya, ingat ya untuk magical triangle tentang kecepatan ya. Jadi kakak akan punya di sini segitiga ajaib terkait dengan kecepatan Sekolahmate ya. Nah, di sini ada K yaitu kecepatan, lalu ada J dan W. Biasanya sih kita singkat dengan JKW gitu ya, jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, untuk catatannya sendiri, J adalah jarak, K adalah kecepatan, W adalah waktu ya Sekolahmate ya. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Jadi kalau kita mau mencari kecepatan, karena kecepatannya di sebelah sini ya Sekolahmate ya, maka kita bisa ambil J per W, karena atas dan bawah. Jadi kita bagi ya, jarak dibagi waktu. Nah, bagaimana dengan jarak? Karena jaraknya di sebelah atas, K sama W-nya sejajar, maka tinggal kita kalikan. Jadi jarak adalah kecepatan kali waktu. Nah, bagaimana dengan W-nya Sekolahmate? Karena W-nya di bawah nih, J sama K-nya atas bawah, kita bagi berarti ya. Maka waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jadi dengan segitiga ajaib ini, kalian tinggal lihat posisinya di mana. Kalau sejajar dikali, kalau atas bawah berarti dibagi. Begitu ya Sekolahmate ya. Ya Sekolahmate, sekarang kita cek ya untuk soal latihannya. Jadi kakak punya soal di sini, seorang pengendara mobil menempuh perjalanan dari kota A ke kota B yang berjarak 176 km. Nah, biasanya kalau kita mau menyelesaikan soal seperti ini, soal cerita seperti ini, kita coba cek dulu Sekolahmate dari informasi yang diberikan. Nah, pertama kan tadi dikatakan dia menempuh jarak gitu ya, 176 km. Maka kita bisa tulis J-nya sama dengan 176 km ya. Nah, lalu dikatakan lagi dia berangkat dari kota A pada pukul 7.55 dan tiba di kota B pada pukul 10.07. Artinya kita akan ngecek nih berapa sih waktu yang dibutuhkan atau waktu perjalanannya dari kota A ke kota B. Nah, untuk menyelesaikan seperti ini sebenarnya tinggal kita cari selisihnya aja atau kita kurangi ya Sekolahmate ya. Kakak bisa ambil waktu tibanya 10.07 akan kita kurangi waktu berangkatnya pukul 7.55. Nah, ingat, 7 dikurang 55 kan nggak bisa nih Sekolahmate. Berarti kita pinjam 1 nih depan. Jadi kita kayak ngambil 1 jam dari yang di bagian depannya ya. Di sini kalau kakak ambil 1 jam, di sini jadi tinggal 9 jam. Lalu 1 jam sendiri kita ubah ke dalam menit, yaitu 60 menit. Nah, berarti ini kakak tambahin 60 ya Sekolahmate ya. Jadi 67 ya. Nah, tinggal kita kurangi saja. 7 kurangi 5, 2. 6 kurangi 5, 1. Jadi di sini 12 menit. Lalu 9 jam dikurangi 7 jam adalah 2 jam. Artinya lama perjalanannya atau waktunya adalah 2 jam 12 menit. Oke Sekolahmate, 2 jam 12 menit. Nah, karena di sini satuannya dalam jam semua, maka menitnya kita ubah ke dalam bentuk jam ya. Ingat ya Sekolahmate ya, 12 menit itu jadi 1 jam kan 60. Maka di sini kakak nulisnya jadi 12 per 60. Nah, berarti kita sederhanakan jadi 2, 1 per 5. Atau kita ubah semua dalam bentuk pecahan biasa. Jadi kita punya 11 per 5. Begitu ya Sekolahmate ya. Oke, itu adalah waktunya 11 per 5 jam. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah kecepatan rata-rata mobil pengendara tersebut. Berarti kita cari K-nya ya Sekolahmate ya. Nah, rumus K apa sih? K adalah J per W. Jarak dibagi waktu. Berarti kakak bisa tulis 176 km kita bagi dengan 11 per 5. Nah, dari sini kalau kita bagi dengan pecahan tinggal kita balik ya Sekolahmate ya. Berarti kakak punya 176 dikali 5 per 11. Nah, dari sini tinggal kita hitung saja. 176 dibagi 11 berapa sih? Di sini berarti jadinya 16 ya Sekolahmate ya. 16 tinggal kita kali 5, yaitu 80. Jadi dapat ya. Berarti kecepatannya adalah 80 km per jam. Nah, berarti kakak punya jawaban yang benar adalah B. Oke, Sekolahmate, itu soal latihan yang pertama. Kita cek lagi untuk soal latihan keduanya ya. Jadi di sini hampir sama sebenarnya Sekolahmate, namun pertanyaannya saja yang diganti ya. Jadi diketahui pada pukul 6.15 sebuah pengendara berangkat dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 90 km per jam. Berarti kita bisa tulis di sini kecepatannya adalah 90 km per jam.
Nah, lalu diketahui lagi jika kendaraan tersebut tiba di kota B pada pukul 8.35. Tadi berangkatnya pukul 6.15, tibanya pukul 8.35. Berarti kita bisa cari waktunya ya seperti soal sebelumnya. Tinggal kita kurangi aja sekolah Med, waktu tiba kita akan kurangi waktu berangkat. Nah, sekarang tinggal kita kurangi. Ini lebih mudah dibandingkan yang tadi, langsung aja ya. 35 kurang 15, 20. 8 kurang 6 adalah 2, berarti kakak punya waktunya adalah 2 jam 20 menit. Nah, jangan lupa lagi kita ubah ke dalam jam. 20 menit berarti 20 per 60 ya sekolah Met ya. Berarti kakak punya 21 per 3 jam. Nah, jangan lupa lagi kita ubah ke dalam pecahan biasa. 21 per 3, 2 kali 3, 6 tambah 1, jadi 7 per 3 jam. Nah, ini adalah waktunya. Yang ditanya adalah berapakah jarak dari kota A ke kota B. Nah, berarti J itu rumusnya apa? Kecepatan kita kalikan saja dengan waktu ya sekolah Met ya. Maka kita peroleh nanti di sini kecepatannya adalah 90 km per jam kali waktunya 7 per 3. Nah, tinggal kita sederhanakan 90 bagi 3 adalah 30. 30 kali 7 adalah 210. Dapat sekolah Met. Jadi jaraknya adalah 210 km. Jadi jawaban yang benar yang B ya. Oke. Next ya, kita coba lagi untuk soal latihan yang ketiga. Bagaimana kalau model soalnya seperti ini? Mirip-mirip soal TPS ya sekolah Met ya. Jadi dikatakan Ibu Betty mengendarai sepeda motor dari rumah menuju kantor yang berjarak 28 km. Jadi sudah diketahui sekolah Met jaraknya 28 km. Kakak tulis di sini J adalah 28 km, lalu kecepatan rata-ratanya 70 km per jam. Berarti kakak bisa ambil K adalah 70 km per jam. Nah, jika Ibu Betty berangkat dari rumah pukul 7.31, nah akan tiba di kantornya pada pukul berapa? Begitu sekolah Met, artinya kita mau cari waktunya dulu ya. Nah, kalau misalnya kalian lupa, kita bisa cek lagi segitiga ajaibnya. Jadi JKW jarak, di sini di atas jarak, kecepatan, sama waktu. Kita mau nyari W, berarti W adalah J dibagi K. Nah, kita bisa ambil jaraknya 28 dibagi waktunya, kecepatannya adalah 70 km per jam. Ini kalau kita cek nih sekolah Met, sebenarnya bisa kita sederhanakan. Kita bagi 7 atas bawah ya. Kelipatan 7, 28 dibagi 7, 4. 70 dibagi 7, 10. 4 per 10. Nah, di sini adalah jam. Kalau kita mau ubah ke dalam menit, ingat ya, 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi kakak bisa tulis 4 per 10 kali 60. Nah, nolnya tinggal kita coret, jadi ketemu 24 menit. Jadi waktu tempuhnya Ibu Betty adalah 24 menit. Nah, sekarang tinggal kita cek aja waktu tibanya berapa. Tinggal kita tambahkan dengan waktu berangkat. Jadi waktu tiba nanti adalah waktu berangkatnya 7.31. Kita jumlahkan sama lama perjalanannya, yaitu 24 menit. Nah, ini kalau kita jumlahkan adalah 5, 5, 7. Nah, ternyata Ibu Betty tiba di kantor itu pada pukul 7.55. Sedangkan di sini P adalah waktu tibanya Ibu Betty. Nah, sedangkan Q adalah pukul 8.00. Berarti kita bisa katakan P di sini nilainya lebih kecil dari Q. Nah, maka hubungan yang tepat antara P dan Q-nya ya udah tinggal kita jawab aja P kurang dari Q. Begitu sekolah Met ya. Oke, itu tadi soal-soal latihannya, bagaimana cara mencari jaraknya, kecepatan, dan waktunya. Nah, sebenarnya dari sini yang perlu kalian ingat hanya bagian rumusnya ya, sekolah Met ya, yang dimana tadi segitiga ajaibnya JKW, jarak kecepatan waktu. Tinggal kalian cek aja jaraknya berapa, kecepatannya berapa, waktunya berapa. Nanti sesuaikan dengan pertanyaannya. Oke, sekolah Met, sekian dari Kamita untuk video pembahasan kali ini. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya.